Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini telah memberikan kita rahmat hidayah kepada kita dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, memberikan rahman dan rahim. Kita mendapatkan rahman dan rahim, mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang istiqomah, golongan muslimin muslimat akan mendapatkan kekal abadi selamanya, mendapatkan rahmat di dunia juga rahmat di akhirat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang telah diberikan kepada kita nantinya senantiasa bermanfaat buat kita dunia dan akhirat, bermanfaat buat kita di dunia ini, kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak sholawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kita senantiasa hidup di dunia ini semua serba banyak dan beraneka ragam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan-cobaan ini yang nantinya kadang-kadang kita bisa melewati, kadang-kadang justru kita masuk ke dalam suatu cobaan itu sehingga kita tergelincir dalam dunia kemaksiatan yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Tahun demi tahun, waktu demi waktu, seperti disebutkan wal asri innal insana fi khusr. Demi waktu kita tidak terasa bahwa waktu kita, umur kita senantiasa dimakan dengan berbagai macam acara, baik itu buat kemaksiatan maupun buat suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar, tanpa hal yang kita sadari, semua merasuk dalam diri kita. Iblis ada di dalam tubuh kita, ratusan bahkan ribuan menggoda kita agar kita terjerumus untuk menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah itu ada dua. Jadi rahmat Allah itu ada dua, nanti diberikan kepada manusia itu. Satu rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat bagi orang yang beragama non muslim maupun yang disebut dengan kafir. Dan yang satunya adalah rahmat yang diberikan kepada hamba Allah yang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Jadi rahmat itu ada dua yang diberikan pada manusia di dunia juga di akhirat. Di dunia ada dua. Sekarang kita bahas lagi satu, yaitu babakan ar-Rahman. Jadi mereka hamba Allah yang di sini yang non muslim maupun muslim akan mendapatkan, orang hidup di dunia itu akan mendapatkan rahman. Dengan maka kita perlu berintrospeksi diri agar kita senantiasa mendapatkan rahman itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi terbengkelai. Artinya terbengkelai di sini artinya apa? Artinya kita menjadi hamba Allah yang orang aring, olah-alik, alias cuma muslim nggak muslim, kafir juga nggak kafir. Dibilang kafir bisa syahadat, dibilang muslim tapi syahadat dilupakan, tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini muslim golongan orang kafir. Orang kafir enggak, karena dia bersyahadat. Maka Allah memberikan suatu hal yang disebut dengan rahman selama hidup di dunia. Muhammad Ali Asyabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memaparkan ada dua sifat rahmat Allah dalam surat Al-Fatihah, yaitu disebutkan dengan surat Rahman, yaitu bukan surat Rahman tapi Rahman dan Rahim. Ini disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah, Rahim, Maha Penyayang. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu memberikan pemurah kepada hambanya. Jadi orang hambanya yang di dunia ini
yang bukan muslim itu diberikan rahman. Tetapi rahman ini batasnya sampai di dunia aja, tidak sampai di akhirat. Makanya ketika kita hidup di dunia, mereka yang bukan agamanya Islam, mereka yang golongan orang kafir, kehidupannya mewah di dunia, kehidupannya bermegah-megahan di dunia, alhaqumut takatsur, semua berlomba-lomba dengan suatu kegiatan yang di dunia ini sifatnya fata morgana, tidak peduli dia. Allah berikan rezeki buat mereka juga. Allah bagikan semua rezeki dalam keadaan yang sama. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi Allah berikan rezeki itu yang sama bagi mereka-mereka yang bukan agama Islam. Diberikan suatu kehidupan yang megah, kursi empuk, mepaparkan suatu pondasi emas, intan semuanya ada di situ. Tidak pernah rasa dia kekurangan, tetapi pelit pahitnya ini masih diragukan. Sedekahnya nggak tahu. Ini perlu. Jadi apa yang kita kaji di sini, Rahman ini hanya diberikan kepada hamba Allah yang ada di dunia yang sifatnya non muslim. Jadi yang bukan muslim, yang non muslim diberikan rahmat yang ada sifatnya sebatas di dunia saja. Sedangkan bagi hamba Allah yang beragama muslim, yang senantiasa dia menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan dia rahim. Rahim ini adalah suatu kasih sayang Allah di dunia juga sampai di akhirat, kekal abadi selamanya. Jadi di dunia dapat, di akhirat selamanya akan dapat. Ini keistimewaan. Jadi kalau kita hidup di dunia sebagai hamba Allah yang bersyahadat, hamba Allah yang muslimin muslimat, kita mendapatkan rahmat juga rahim. Rahman kita dapat, rahim dapat. Rahim pun kita mendapatkan. Dari 90-100 rahmat Allah diberikan satu rahmat aja hanya di dunia. Yang 99 rahmat nanti diberikan di akhirat. Di mana diberikan di akhirat? Ketika kita masuk liang kubur, ketika kita masuk di hari kiamat, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita masuk di yaumul hisab nantinya. Itu yang paling penting buat kita. Jangan sampai terbengkalai suatu hal yang benar-benar kita tidak bisa mendistribusikan sebagaimana rahmat Allah itu harus kita distribusikan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang diberikan Allah, hidayah yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rahmat-rahmat berikutnya. 99 rahmat ngikut untuk kelanjutannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, beruntunglah kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan 99 rahmat lagi. Sedangkan mereka hamba Allah, mereka hamba Allah juga meskipun itu bukan orang muslim, hanya terputus sampai kehidupan di dunia. Sedangkan kehidupan di akhirat dia tidak bisa mendapatkan 99 rahmat itu. Hanya hamba Allah yang bersyahadat, yang berkeagama Islam, yang senantiasa menunaikan ibadah sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati, selalu dijalankan terus, tidak pernah ada henti-hentinya. Ini merupakan suatu keistimewaan hamba Allah yang istiqomah dalam ahli ibadah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam berpikir, dan istiqomah dalam beribadah, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul ataupun waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah disebutkan, fa in kadzabu faqul rabbukum dzur rahmati wasi'ati wa la yuraddu bi ashbuh anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu punya rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat dielakkan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Surat Al-An'am ayat 6. Artinya apa? Dalam surat Al-An'am disebutkan begitu pentingnya, yaitu kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Siksa azab nanti datang pada kita. Tidak pernah ada henti-hentinya siksa itu. Baik itu siksa mulai siksa kubur, siksa nanti di yaumul kiamah, dan siksa nanti padang mahsyar, siksa kemudian nanti di padang yang sudah dijelaskan dan sudah dielakkan di dalam suatu detik-detik, langkah demi langkah yang alam kita lewati. Kita sekarang baru melangkah alam apa? Alam roh sudah, alam kandungan sudah, alam dunia yang kita langkai. Sebentar lagi kita masuk dengan alam al-haqqu mutaqaddam hatta zurtumul maqabir, yaitu masuk dalam alam barzakh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah.
Mari kita sama-sama berjuang di dalam dunia ini. Jangan sampai kita melupakan sholat, jangan sampai kita melupakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan suatu hari demi hari, kita berjalan sampai kita menjalankan suatu dosa-dosa yang kita jalankan. Perbanyak dosa itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita jaga anak-anak istri kita menjadi suatu keluarga yang harmonis, yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakinah, mawadah, warahmah fitini wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, rahmat dan hidayah Allah senantiasa turun, tidak pernah lepasnya, tidak pernah putusnya dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya, baik di dunia maupun nanti rahmat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan rahman dan rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita sebut nama Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Senantiasa alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa berzikir pada Allah dan mendapatkan suatu sawah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak hanya syafaat dari Allah yang kita dapatkan, satu juga syafaat dari baginda Rasulullah SAW yang nanti kita harapkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, ingat, mari kita sama-sama, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan suatu kekuatan, nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, dan nikmat ukhrawiyah ini nanti benar-benar kita harapkan benar. Kita masih diberikan suatu beberapa nikmat dengan Ar-Rahman, suatu hal yang benar-benar wabi'ayyi allahi rabbikuma tukadziban, yang benar-benar rahmat hidayah Allah tidak pernah ada putusnya, tidak pernah ada kurangnya. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah. Semoga kita jadikan sebagai golongan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah, rahmat dunia, rahmat akhirat. Rahmat satu di dunia, juga 99 rahmat di akhirat nanti kelak. Mudah-mudahan kita jadikan golongan hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita tidak melupakan ibadah. Allahumma nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa syi'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini yang penting, kita mendapatkan rahmat setelah kematian kita, rahmat sebelum kematian kita, dan rahmat ketika kita berada di alam yaumul hisab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.